Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan 1. channel ini. Lee Kuan Yew mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Singapura. Pada tanggal 26 November tahun 1990, hari tersebut menjadi hari bersejarah bagi warga negara Singapura. Kala itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengundurkan diri dari jabatan yang telah ia pangku selama 31 tahun. Lee mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Singapura Wee Kim Wee. Dalam suratnya tersebut, ia memberikan tongkat estafet kepala pemerintahan kepada Goh Chok Tong, wakilnya. Presiden menyetujui dan upacara serah terima jabatan segera dilangsungkan. Dalam pidato serah terima tersebut, Lee Kuan Yew mengatakan dirinya berusaha agar transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar demi kelangsungan hidup 2,7 juta jiwa rakyat Singapura. Dia menyebut Goh sebagai sosok yang sangat berpengalaman di pemerintahan. Dia telah bekerja denganku selama 13 tahun. Selama ini dia sangat membantu saya dalam mengambil keputusan di kabinet, ungkap Lee. Lee dalam pesannya menyebutkan bagaimana ia berusaha keras membawa rakyat Singapura dari era pasca penjajahan hingga menjadi negara maju seperti sekarang. Seperti diketahui, Singapura mulai menjalankan otonomi pemerintahan sejak tahun 1959 dan resmi merdeka dari Inggris pada tahun 1965. Ini merupakan pencapaian yang menjadi sebuah hadiah buat kita semua, jelas Lee. 2. Robohnya jembatan Kutai Kartanegara. Insiden ambruknya jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur terjadi Sabtu pada tanggal 26 November 2011, lalu menjadi salah satu musibah nasional. Puluhan orang tewas dalam kecelakaan yang menjadi masa lalu itu. Musibah tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, arus lintas di jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan kota Samarinda dengan Tenggarong itu tengah ramai dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Puluhan kendaraan yang tengah melintas itu tercebur di Sungai Mahakam bersama dengan reruntuhan jembatan sepanjang 270 meter. Hanya 2 tiang penjaga dan tali bentang atas yang masih tersisa bersama sejumlah kerangka besi pada 2 sisi yang berseberangan, yakni kota Tenggarong dan Tenggarong seberang. Dirangkum dari berbagai sumber, sebanyak 24 orang tewas dalam insiden tersebut, sedangkan 12 orang dilaporkan hilang, 31 orang mengalami luka berat, dan 8 orang lainnya luka ringan. Pada saat ambruk, jembatan Kutai Kartanegara yang mempunyai panjang total 710 meter itu dalam masa perawatan. Saat itu jembatan yang disebut Golden Gate-nya Kalimantan Timur tersebut baru berusia 10 tahun. Yakni mulai dibangun pada tahun 1995 dan resmi dioperasikan pada tahun 2001. Sebelum roboh, sedang dilakukan pengenduran dan pengencangan baut, kata Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo dalam keterangan tertulis Sabtu 26 November tahun 2011. Saat perbaikan itulah, tiba-tiba terdapat tali penyangga jembatan yang putus dan diikuti tali-tali penyangga lainnya. Runtuhan jembatan yang dibangun PT Hutama Karya itu berlangsung sangat cepat, tak lebih dari 30 detik. 3. Lahirnya Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia. Tun Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi lahir di Kapala Batas, Penang, Malaysia, 26 November tahun 1939. Dia adalah Perdana Menteri Malaysia dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Perdana Menteri Abdullah juga menjabat Presiden United Malaysian National Organisation atau UMNO, sebuah partai politik di Malaysia yang berkuasa. Ia juga memimpin Parlemen Koalisi Pemerintahan Barisan Nasional. Ia secara tak resmi dipanggil Pak Lah atau Mr. Clean. Ia menggantikan Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Abdullah lahir di sebuah keluarga yang cukup penting di Kepala Batas, Penang. Dia menerima gelar sarjana seni dalam ujian Islam dari Universitas Malaysia pada tahun 1964.
Setelah lulus, ia bergabung dengan KOP Pemerintahan dan Diplomatik Malaysia. Dia mundur pada tahun 1978 untuk menjadi anggota parlemen untuk wilayah pemilihan kepala batas, yang masih dia pegang sehingga hari ini. Abdullah secara tak resmi dipanggil dengan sebutan Pak Lah. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan pernyataan bahwa sang Perdana Menteri tidak boleh dirujuk dengan panggilan ini dalam artikel resmi dan media massa. Namun, nama panggilan tersebut masih digunakan secara tak resmi. Abdullah juga adalah Ketua Umum Gerakan Non-Blok dan telah memegang jabatan tersebut sejak dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Keputusan pemerintah pimpinannya atas pemberhentian beberapa proyek mega infrastruktur, termasuk sebuah jembatan ke Singapura, membuat Mahathir Mohamad jengkel. Ini mengejutkan masyarakat Malaysia dan menciptakan sebuah perasaan khawatir mengingat kedudukan Mahathir Mohamad yang mendapat gelar Tun setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri. Mencemari langkah demikian, pada tanggal 19 Juni tahun 2006, Dewan Pertinggi UMNO menyatakan secara bulat mendukung penuh langkah Abdullah Badawi sebagai Perdana Menteri. 4. Lahirnya Samuel Rizal, aktor Indonesia. Samuel Rizal lahir di Jakarta 26 November tahun 1980. Dia adalah aktor dan pemain basket berkebangsaan Indonesia. Nama pria yang bertinggi badan 181 cm ini melejit lewat film Apple I'm in Love. Sejak kecil, anak ketiga dari 4 bersaudara ini sangat menyukai olahraga, terutama basket yang telah meraih prestasi dalam olahraga tersebut. Pria berdarah Minang, Ambon, dan Manado yang mengawali karirnya di klub Satria Muda sempat mewakili Indonesia pada kejuaraan 3-on-3 di Taiwan. Dia juga pernah terpilih sebagai anggota timnas junior Indonesia. Berkat basket pula, putra pasangan Buji S. Arifin dan Munoy Rolandi Lutungan ini berkenalan dengan dunia akting. Saat itu, dalam sebuah kejuaraan, Sami ditawari menjadi model oleh seorang pemandu bakat. Dari catwalk itulah karir akting Sami berawal. Pria yang sempat kuliah di Stimit Perbanas Angkatan 2000 ini pun mendapat tawaran bermain film Tusuk Jai Langkung. Namanya melejit lewat film Apple I'm in Love yang dibintanginya bersama Shandy Aulia. Berkat film itu, Sami mendapat gelar Most Favorite Actor dalam film MTV Indonesia Movie Award atau MIMA tahun 2004. Sukses dengan film Apple I'm in Love, Shandy dan Sami pun kembali berpasangan dalam film Apa Artinya Cinta. Sami mengawali debut aktingnya di layar kaca lewat sinetron Panina dan Panisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.